Hei, suara apa itu? Sudah berapa lama kamu tidur? Kamu mencoba menggerakkan lehermu, agak kaku. Kamu tidur nyenyak, tapi dengan posisi yang tidak nyaman. Di bioskop. Oh, sekarang kamu ingat. Filmnya sangat membosankan. Kamu lelah setelah bekerja seharian, jadi kamu ketiduran. Kamu melihat sekitar, semua orang sudah keluar. Dan ternyata kamu sendirian. Semuanya bersih, tanpa popcorn atau kaleng soda di lantai. Aneh. Kredit film muncul di layar, jadi ini waktunya pergi. Sekarang mungkin sudah larut malam dan kamu tidak mau ketinggalan bus. Kamu bangun, meregangkan badan dan pelan-pelan menuju ke pintu. Kamu berjalan di lorong, tidak ada orang di sana. Kamu bingung. Biasanya saat kamu di bioskop sampai larut malam, seseorang akan mengantarmu keluar dan mengingatkanmu bahwa bioskop akan segera tutup. Dan biasanya selalu ada sampah yang ditinggalkan orang, sisa camilan dan popcorn yang jatuh ke lantai. Tapi sekarang semuanya bersih dan tenang, seolah-olah bioskop tidak buka sama sekali. Kamu memeriksa toilet. Tidak ada orang di sana. Cahayanya redup, tapi cukup untukmu melihat sekitar. Tetap saja, semuanya terlihat menyeramkan saat kamu sendirian. Halo. Kamu mencoba memanggil orang berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kamu mengikuti tanda keluar dan menuju pintu terdekat. Ditutup sementara karena renovasi. Iya, tapi sementara itu berapa lama? Kamu pun panik dan kesal seketika. Bisa-bisanya staf bioskop lupa membangunkanmu. Kamu mulai berteriak, mencoba membuka pintu, tapi tidak berhasil. Kamu memeriksa ponselmu dan tentu saja mati. Kamu lupa mengecasnya. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara dari salah satu teater. Kamu mulai gemetar. Apa ada orang lain terjebak di sini juga? Kamu pelan-pelan menuju teater tersebut dan berhati-hati membuka pintu. Tapi itu cuma suara dari film yang baru dimulai. Teater ini juga kosong. Untuk mencoba mengalihkan pikiranmu, kamu mengambil popcorn, permen, dan soda lengkap dengan esnya. Dan kamu pun tepat waktu untuk mendapatkan kursi terbaik. Wah, luar biasa. Kamu masih duduk dan tertawa pada lelucon dalam film sebelumnya. Dan tiba-tiba film berikutnya dimulai. Bagus. Kenapa tidak sekalian nonton yang ini juga? Para pekerja mungkin baru datang besok pagi. Teman-temanmu pasti sangat iri saat mereka tahu kamu menginap gratis di bioskop. Setelah menonton 2 film berikutnya, kamu tidak tahu pukul berapa sekarang. Kamu merasa sangat lelah. Besok hari yang baru pasti lebih baik. Belum ada kabar. Tidak ada yang datang. Perutmu keroncongan kencang sekali. Jadi kamu pun mengambil camilan lagi. Waktunya kembali nonton film. Maraton yang selalu ingin kamu ikuti. Kamu pergi ke teater 1, film komedi. Kamu pun sadar setiap teater memutar genre film yang berbeda. Saat satu filmnya selesai, film berikutnya dimulai. Ada kalanya layar menjadi putih. Itu pertanda sudah waktunya tidur. Sudah berhari-hari kamu menunggu para pekerja datang setiap pagi dan menonton film baru setiap hari. Ada film lama juga sih, dengan rupa-rupa bahasa dari negara yang berbeda-beda. Rutinitas harianmu selalu sama. Kamu bangun dan sarapan. Ada banyak sandwich di kulkas. Setelah menonton beberapa film, kamu berjalan dan menjelajahi bioskop. Lalu makan siang, beberapa film lagi, makan malam, dan waktunya tidur. Kamu merasa dihipnotis oleh semua film yang kamu tonton. Beberapa film membuatmu tertawa terlalu keras, sehingga kamu kesulitan tidur setelahnya karena terus memikirkan plotnya. Film lain membuat air matamu berlinang, yang lainnya membuatmu berpikir. Dan ada juga film yang membuatmu sangat ketakutan sehingga kamu bangun setiap 5 menit untuk memeriksa suara mencurigakan. Hidupmu belum berubah. Tidak ada yang datang. Setiap hari sama saja. Awalnya kamu mencoba menghitung berapa hari kamu terjebak di bioskop. Tapi setelah beberapa hari, kamu lupa hitunganmu. Matamu memerah karena menatap layar berjam-jam. Kamu terkadang ketakutan saat menatap dirimu sendiri di cermin toilet. Kulitmu pucat. Berat badanmu bertambah dan bahumu jadi bungkuk karena duduk dan tidur di tempat yang tidak nyaman. Sesekali, kamu mencoba berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Tapi seringkali, kamu merasa dirimu adalah karakter utama di film yang aneh, yang membuatmu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Kamu terus-terusan merasa ada sesuatu. Tapi saat kamu menoleh, tidak ada apa-apa. Kamu memutuskan tidak menonton film horor lagi. Lalu tanpa disadari, kamu sudah duduk di kursi menunggu film berikutnya dimulai.
Filmnya membuatmu ketagihan. Kamu tidak bisa berhenti menonton meskipun kamu tahu filmnya membuatmu tidak bisa tidur. Kamu mulai merasa kesepian. Karakter film menjadi satu-satunya temanmu. Kamu terus bicara dengan mereka di dalam hati atau di dunia nyata. Kesunyian setelah kamu berhenti bicara terasa mengerikan. Sudut-sudut gelap bioskop tampak lebih menakutkan pada saat seperti ini. Perutmu sakit. Kamu muak dan bosan dengan camilan, permen, sandwich, dan popcorn. Anehnya, satu-satunya yang kamu mau adalah semangkuk sup hangat. Kamu tidak suka film lagi. Tidak ada lagi yang lucu, sedih, atau bahkan seram. Kamu seringkali menonton film tanpa mengetahui ceritanya. Kamu merasa seperti terjebak di pulau terpencil, tapi ini lebih buruk. Di sana setidaknya ada pantai, matahari terbenam, pohon palem, dan mungkin kesempatan untuk melarikan diri. Kamu rindu udara segar, cahaya matahari, sentuhan hujan di kulitmu. Kamu pun menutup pintu teater dan berdiri di samping loket. Kamu sudah muak dengan kredit pembuka film, musiknya, aktor-aktor favoritmu. Kamu tidak mau apapun yang berhubungan dengan film. Kamu mulai menjelajahi bioskop, memperhatikan detail kecil lebih daripada sebelumnya. Kamu masuk ke semua teater satu persatu dan mencoba mencari jalan keluar. Kamu mulai putus asa. Tapi kemudian, kamu ingat sesuatu dari film yang kamu tonton beberapa hari yang lalu dan menuju toilet. Ini dia ventilasinya. Sekarang atau tidak sama sekali. Tingginya 2 tempat sampah. Bagus, mungkin kamu bisa menggapainya sekarang. Tempat sampahnya terus bergoyang, tapi kamu berhasil masuk sebelum tempat sampahnya jatuh. Kamu harus melewati seluruh labirin ini sebelum kamu akhirnya keluar. Malam yang hangat. Ini seolah-olah pertama kalinya kamu menarik napas dalam-dalam selama lebih dari setahun. Bioskopnya tidak berada di pusat kota, jadi kamu harus berjalan pulang. Saat kamu tiba, teman kosmu nyaris tidak percaya. Kamu sudah kembali dari Aruba? Dia terdengar terkejut. Kamu tidak paham ucapannya. Dia bilang, kamu kecewa dengan pekerjaanmu dan tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, kamu memberitahu semua orang bahwa kamu butuh penyegaran. Mungkin beberapa bulan di Aruba atau semacamnya. Jadi, kami mengira kamu ingin menghilang dari kami untuk sementara. Ponselmu mati selama lebih dari setahun. Dan kamu tidak membalas pesan di media sosial. Tidak, bukan Aruba, tapi bioskop. Semua jenis film dari seluruh dunia, banyak popcorn, renovasi, tidak ada orang. Kamu mencoba menceritakan itu kepada teman kosmu. Kamu terburu-buru, terbata-bata, melewatkan banyak hal dari ceritamu. Tapi dia hanya melihatmu dengan bingung. Kamu memutuskan untuk menunjukkan tempatnya. Tapi saat kamu sampai ke sana, temanmu tidak mau mendekat. Tempat itu telah ditutup bertahun-tahun lalu. Aku tidak tahu bioskop itu pernah dibuka. Ada cerita tentang pemiliknya. Dia penggemar besar film dan ingin mengoleksi seluruh film dari seluruh dunia. Dia hendak merenovasi bioskop ini, tapi tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bioskop ini terus ditutup dengan alasan sedang direnovasi sejak saat itu. Orang-orang mendengar suara-suara dari sana, tapi tidak ada yang mau mendekat untuk memeriksanya. Bagaimana kamu bisa berada di tempat seperti itu? Kamu tiba-tiba melihat seseorang bergerak di dekat bioskop. Mereka mulai mendekatimu. Kamu mencoba kabur, tapi kamu tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kamu tersentak bangun di kursimu. Apa itu hanya mimpi? Kredit di layar berarti film baru saja selesai. Teater itu kosong dan kamu bergegas pergi. Tidak ada orang di sana. Oh, tidak, jangan lagi. Halo? Kamu berteriak panik, sunyi, lalu ya. Wah, akhirnya sampai juga di media hiburan termegah sejagat raya. Bioskop full di. Langkahmu tertuju ke aula luas dengan layar besar. Setelah headsetmu terpasang, jutaan sensor langsung terhubung ke neuron otak. 3, 2, 1, kamu sudah jadi pemain utama di film terepik. Malam semakin larut, tubuhmu terbaring di tempat tidur, meringkuk di bawah selimut untuk menghalau hawa dingin yang menusuk. Suara mencekam terdengar dari dalam kamar, seakan mengusik kupingmu dengan goresan cakar. Kamu langsung bangkit, meraih saklar, dan segera berbalik. Tatapmu tertuju pada sosok bayangan hitam di hadapanmu yang mencegat dari samping kasurmu. Wujud aslinya memang tertutup bayangan, tapi matanya bikin nyalimu melayang. Oh,
ternyata kamu lagi ada di film horor. Kamu segera menyalakan lampu kamarmu dan sosok itu seketika hilang. Saat kamu mematikannya lagi, bayangan itu sudah lenyap. Kupingmu menangkap suara serak bernada rendah. Seorang wanita tua merangkak-rangkak di plafon kamarmu. Jeritanya sangat histeris, mengagetkanmu saat tubuhnya meluncur ke arahmu. Dengan hati gugup, kamu mengambil langkah 1000 dan langsung menghempaskan pintu. Leganya. Untung cuma film. Kalau beneran terjadi, bisa-bisa kamu pipis di celana. Kamu sudah ada di dapur, mentari pagi menyapamu dengan senyum hangat. Alunan musik penyemangat membahana di seisi ruangan, entah dari mana sumbernya. Blender, 2 butir telur, dan sekotak susu sudah berjajar rapi di atas meja. Kali ini kamu akan membuat suplemen protein, dan ternyata tubuhmu sudah terbalut dengan baju olahraga. Saat kamu keluar rumah, bunyi musik semakin berdentum, kamu jadi makin bersemangat untuk lari pagi. Gedung dan jalanan makin menjauh di belakangmu. Saat semangatmu kian membara, kamu baru tahu ternyata kamu sedang ada di adegan film olahraga. Dengan tubuh sehat, kamu siap meraih prestasi. Tapi, moodmu seketika hancur saat bangunan di dekatmu meledak. Tubuhmu memang terpelanting, tapi kamu tetap baik-baik saja. Layaknya para tokoh utama di film action, kamu perlu berlindung karena ledakan terus berlangsung. Mobil SUV berjendela gelap melaju dari sudut jalan. Kamu langsung melompat ke atapnya dan mendarat di atas jok motor sport yang terparkir di pinggir jalan. Oke, saatnya menaklukkan jalanan. Kamu mencoba menghindar dari pengejaran, aspal di belakangmu mulai berderak, mobil-mobil terlempar ke sisi jalan, dan kaca jendela hancur hingga jadi kepingan. Di hadapanmu ada truk besar yang dipasang kayu lompatan. Kamu pun memacu motormu hingga melompat ke udara. Sementara itu, ledakan keras terjadi di belakangmu. Jendela bangunan di depanmu tak menyurutkan nyalimu karena kamu terus menerobosnya, lalu lompat dari motormu. Kamu ada di ruangan abu-abu yang dipenuhi dengan perabot jadul. Jendela yang tadinya pecah sudah utuh lagi. Rinai hujan membasahi kaca luarnya. Ragamu lelah dan benakmu resah. Wajahmu tertunduk lesu saat kamu mengamati jalanan di bawah sana. Pikiranmu mulai dibanjiri inspirasi dan matamu langsung melihat ke mesin tik di atas meja. Kamu pun duduk manis di sudut ruangan sambil mengetik tanpa henti, menuangkan hasil renunganmu ke dalam untayan kata. Suatu saat nanti, jerih payahmu ini akan jadi mahakarya. Tulisanmu memang belum diakui, tapi ini baru permulaan kok. Emosimu semakin berkecamuk. Dan kamu cuma bisa menangis karena hatimu sudah kepalang remuk. Seiring berjalannya waktu, tulisanmu kian mengonggok di atas meja. Rapiin dulu ah. Setelah merapikan naskahmu, kamu segera menyerahkannya ke editor. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkomentar. Tulisanmu bagus banget loh. Percuma saja, sahutmu. Buku ini telah merenggut semuanya dariku. Padahal kamu sendiri gak tahu pasti apa yang sebenarnya hilang dari dirimu. Ya, namanya juga drama. Urusanmu dengan si editor sudah beres. Setelah meninggalkan kantornya, kamu menuju jalanan dan menembus kemacetan lalu lintas. Seorang pria melongo keluar dari jendela mobilnya, lalu bilang, "Hei orang asing, jangan lupa bahagia ya." Pesepeda yang melintas tiba-tiba berseru, "Ngapain sih stop segala kalau cuma bilang hore?" Kamu pun menyahut, "Saya kurang paham nih, tapi ya udahlah, gak masalah." Widih, ternyata suaramu bagus juga. Orang-orang yang melintas langsung keluar dari kendaraan mereka dan bernyanyi bersamamu. Sekawanan burung bertengger di dekatmu sambil bersenandung mengikuti lagu. Semua penonton berjoget ria sesuai irama. Ada juga truk pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke kerumunan. Wih, lagumu semakin terdengar riuh. Biar raga telah mati, tapi cintakan abadi. Di film musikal, ayo kita olah vokal. Wadaw, mantap sekali pemirsa. Di gang gelap ini, pandanganmu buyar dalam nuansa hitam putih. Topi khas tahun 50-an bertengger manis di kepalamu. Sayup-sayup sirine makin terdengar jelas, disusul dengan jeritan dan pecahan kaca. Kota ini makin terpuruk oleh keserakahan dan tipu daya. Kamu menyerukan kalimat ini tanpa ragu. Wah, keren, kamu lagi ada di film detektif noir.
Saat ini kamu sedang duduk di ruang kerjamu, gelas kosong dan setumpuk catatan berserakan di atas meja. 17 Desember 1954, mataku belum terpejam sedikit pun selama 2 hari ini. Seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu. "Detektif, saya perlu bantuan nih," ucapnya. Di malam gelap, kamu mengendarai mobil retromu melintasi kota hitam putih. Ternyata ini bukan film loh, tapi trailer drama detektif. Adegannya berubah mengikuti musik bertema menegangkan dan kamu dan rekanmu terlihat bersih tegang. Tapi kemudian kamu sudah ada di adegan kejar-kejaran mobil. Sambil menendang pintu, kamu berseru, "Jangan bergerak!" 2 tangan seketika terborgol erat. Musiknya semakin menegangkan saat si narator membacakan akhir tahun ini. Kemudian kamu melempar batang korek yang menyala. Boom! Semuanya terbakar habis. Tapi anehnya, uang kertas berhamburan dari langit. Di adegan selanjutnya, kamu basah kuyup oleh hujan lebat. Dalam gerak lambat, tetesan air mulai jatuh dari sisi topimu. Di wajahmu terulas senyum lebar, detektif berkarakter misterius. Kemudian, trailernya berakhir. Dalam sekejap, dunia menampakkan warnanya lagi. Saat melewati jalanan ramai, kamu melihat ada kulit pisang yang dibuang sembarangan. Kemudian, kamu berjalan mengitarinya, tapi malah disambut dengan tawa riuh. Saat mencari-cari sumber tawa ini, kamu malah melihat 2 penjual buah. Salah satunya menyodorkan uang karena dia baru saja kalah taruhan. Lalu dia nyeletuk, "Kesandung kulit pisang kan bisa jatuh." Kamu menanggapinya dengan mengangkat bahu. Kemudian terdengar lagi suara tawa berjamaah itu. Seolah-olah kerumunan orang tak kasat mata sedang mengawasi dan menertawakan tindakanmu. Oh, pantesan kamu sedang ada di adegan sitkom. Saat sedang menghampirimu, nenek ini terpleset kulit pisang, tapi kamu segera menangkap tubuhnya. Penjual buah yang tadi menang taruhan pun langsung mengembalikan uangnya. Lalu terdengar riuh suara tawa. Akhirnya, penantianku selama beribu-ribu purnama terwujud juga. Ternyata ada ya orang yang mau nolongin aku pas kepleset kulit pisang, ucapnya. Suara tawa di balik layar semakin keras. Karena kesal, kamu langsung masuk ke supermarket terdekat. Di lorong supermarket, kamu sedang asik mengisi troli belanjaanmu. Sejumlah orang menghampirimu sambil mengarahkan kamera berlensa besar. Malahan, ada juga yang ditaruh di lantai dan diumpetin di balik kotak buah. Mereka nggak tahu kalau kamu bisa melihatnya. Ada yang berkata dengan suara tenang dan ramah, "Rasa lapar bisa bikin manusia kalah belanja ya. Saat membayar nanti, dia pasti segera nyadar kalau uangnya nggak cukup." Bener juga sih, kamu langsung mengembalikan botol susu coklat ke tempat semula. Kerumunan orang membuntutimu sambil membawa kamera. Di dunia manusia, hal kayak gini sudah biasa kok. Mereka perlu antri untuk beli makanan. Kemungkinan kamu sedang ada di adegan film dokumenter satwa liar. Kamu jadi paham kan rasanya jadi hewan? Saat kamu melangkah keluar dari supermarket, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Banyak orang berteriak histeris, kemudian pesawat luar angkasa muncul di angkasa. Gawat, ada invasi alien! Kamu segera masuk ke mobil tak bertuan di tepi jalan yang kemudian berubah jadi pesawat luar angkasa. Pesawatmu bermanuver di langit, mencoba menangkis serangan laser. Saat pesawat musuh mengejarmu, kamu menghubungi anak sulungmu melalui telepon. "Nak, Papa memang gak pernah ngomong begini ke kamu. Percayalah, Nak, Papa sangat bangga sama kamu. Kamulah anugerah terindah yang Papa punya. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak." Papa kenapa? Ada apa sih, Pak? Tanya anakmu. Tapi kamu malah langsung mematikan teleponmu. Nah, saat ini kamu berada di adegan film sci-fi action dengan bumbu drama. Begitu memasuki luar angkasa, pesawatmu berpapasan dengan kapal penyusup besar. Kamu langsung menabraknya, kemudian masuk ke pusat komando mereka. Ledakan dahsyat memekakan telinga, cahayanya menghiasi ruang gelap. Manusia telah memenangkan pertarungan ini dan kamu dijuluki sebagai pahlawan. Rupanya mereka nggak tahu kalau kamu berhasil keluar dari pesawatmu beberapa detik sebelum meledak. Dan akhirnya kamu bisa menjalani hidup tenang bersama keluargamu di desa yang indah. Tamat. Film ini diperankan oleh kamu sendiri. Segera hadir di bioskop kesayanganmu.